Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rahma Puji 99. Kita lanjutkan pada pembahasan SK 083/2022 tentang hubungan antara pilar konten dan dengan jenis konten yang akan diproduksi dapat digambarkan pada tabel berikut. Jadi Bawaslu terkini, isu terkini bersama mengawasi pengenalan lembaga dan edukasi. Konten Bawaslu terkini adalah konten kegiatan atau pelaksanaan tugas dan fungsi, isu terkini konten peringatan hari besar, bersama mengawasi konten alur partisipasi publik untuk pengawasan publik, pengenalan lembaga, konten tugas fungsi dan kewenangan, edukasi tentang konten prosedur layanan. Bawaslu terkini, konten di balik layar, isu terkini, konten peringatan HUT, kemerdekaan, lembaga negara, organisasi kemasyarakatan, dan stakeholder. Bersama mengawasi konten kutipan atau inspirasi, pengenalan lembaga, konten di balik layar, edukasi konten kutipan. Lalu konten kutipan, konten di lingkungan Bawaslu terhadap program kebijakan dan pemerintah, konten larangan pada tahapan tertentu dan sanksi, konten foto sejarah, konten istilah pemilu, dan pengawasan pemilu. Kemudian ada konten data, konten kuis, dan konten tips, konten penghargaan, konten prosedur melaporkan dugaan pelanggaran, konten tren atau modus pelanggaran. Terus konten pengumuman, konten foto humanis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, konten regulasi, konten kedukaan, konten program Bawaslu dalam pengawasan partisipatif, konten klarifikasi isu hoax. Ini klarifikasi berdasarkan 5 pilar tadi, yaitu Bawaslu terkini, isu terkini, bersama mengawasi, pengenalan lembaga, dan edukasi. Pengelola media sosial. Medsos Bawaslu dikelola secara teknis oleh unit kerja yang melaksanakan fungsi kehumasan. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan secara teknis dan kebijakan, pengelolaan medsos berada di bawah koordinasi koordinator divisi atau anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten Kota yang membidangi kehumasan sesuai tingkatan masing-masing. Pengelola media sosial terdiri atas 1. Pembina, yakni ketua dan anggota Bawaslu serta pimpinan satuan kerja sesuai tingkatan masing-masing. Pembina bertanggung jawab memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial. 2. Penanggung jawab yakni pejabat tinggi pratama pada Bawaslu RI, pejabat eselon 3 pada Bawaslu Provinsi, dan pejabat eselon 4 pada Bawaslu Kabupaten Kota yang membidangi kehumasan. Penanggung jawab bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan publikasi melalui medsos, termasuk pengembangan sumber daya manusia, evaluasi pelaksanaan program, dan menyusun anggaran program. 3. Koordinator yakni pejabat fungsional pada Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi dan pejabat eselon 4 pada Bawaslu Kabupaten Kota yang membidangi kehumasan. Koordinator bertanggung jawab mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan pengelolaan, pengawasan teknis, pemantauan dan evaluasi pengelolaan media sosial. 4. Admin dan penyedia konten, yakni staf atau pejabat fungsional yang mendukung teknis pelaksanaan seluruh tahapan pengelolaan media sosial. Admin dan penyedia konten bertanggung jawab dalam produksi konten, publikasi konten pada seluruh akun media sosial, berinteraksi dengan khalayak di akun medsos, dan memantau perkembangan konten. Dan susunan struktur pengelola media sosial ditetapkan oleh Ketua Bawaslu sesuai tingkatan. Akun media sosial. 1. Bawaslu pada masing-masing tingkatan menetapkan platform media sosial yang akan digunakan sebagai media publikasi resmi sesuai dengan hasil identifikasi aktual tren media sosial dan karakter khalayak yang disasar. 2. Ketua Bawaslu pada masing-masing tingkatan menetapkan keputusan mengenai platform media sosial dan nama akun resmi media sosial yang dipergunakan oleh lembaga. 3. Pengelola media sosial perlu mempertimbangkan aspek kelengkapan akun media sosial yang paling sedikit terdiri atas. 1. A. Username menggunakan nama lembaga dan wilayah tugas. B. Kategori menggunakan kategori pemerintah. C. Untuk platform Facebook, mengelola media sosial menggunakan Facebook fanpage. Profil. D. Yang paling sedikit memuat keterangan profil dengan format akun resmi, nama platform media sosial, Bawaslu, tingkatan Bawaslu masing-masing. 2. Ringkasan tugas dan fungsi. 3. Nama akun media sosial dan platform media sosial lainnya. 4. Alamat
website Bawaslu sesuai tingkatan masing-masing. 5. Alamat kantor Bawaslu sesuai tingkatan masing-masing. Dan 6. Alamat email Bawaslu sesuai tingkatan masing-masing. Gambar profil pada akun resmi media sosial menggunakan logo resmi lembaga, maskot, atau gambar kantor setempat. F. Kualitas foto yang digunakan pada profil beresolusi tinggi. 4. Pengelola media sosial perlu memperhatikan aspek keamanan akun media sosial yang paling sedikit terdiri atas A. Menggunakan kata sandi yang kuat, disarankan terdiri atas variasi huruf, angka, dan karakter lainnya. B. Ubah kata sandi secara berkala. C. Mengaktifkan autentifikasi 2 faktor. D. Memasukkan nomor handphone sebagai pengamanan. Dan E. Menjaga kerahasiaan kata sandi dan tidak memberikan kata sandi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan. 5. Terhadap lembaga pengawas pemilu ad hoc, jangka waktu penggunaan akun media sosial terbatas selama masa bertugas. 6. Dalam hal masa tugas lembaga pengawas pemilu ad hoc berakhir, username dan password diserahkan kepada Bawaslu Kabupaten Kota dan atau Bawaslu Provinsi setempat. 7. Bawaslu Kabupaten Kota atau Bawaslu Provinsi selanjutnya melakukan penonaktifan akun sebagaimana dimaksud pada poin 6 yang dapat diaktifkan kembali pada saat lembaga pengawas pemilu ad hoc kembali dibentuk. Sarana dan prasarana. Dalam menunjang pelaksanaan pengelolaan medsos diperlukan sarana dan prasarana. Sekretariat menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menopang efektivitas pelaksanaan pengelolaan publikasi media melalui medsos. Sarana dapat berupa kamera, laptop, komputer dengan aspek optimal untuk desain grafis hingga editing video maupun peralatan multimedia lainnya. Sedangkan prasarana dapat berupa jaringan listrik dan internet yang baik, software dan berlangganan, platform desain grafis, atau editing video dan prasarana lainnya. Pemegang akun admin media sosial Bawaslu diharap menggunakan alat tersendiri yang terpisah dari akun pribadi milik admin media sosial. Hal itu untuk menghindari terjadinya kesalahan posting seharusnya dipublikasi pada akun pribadi menjadi terunggah pada akun Bawaslu dan sebaliknya. Selain itu juga untuk mencegah kesalahan penggunaan akun Bawaslu secara tidak sengaja dalam aktivasi pribadi admin seperti memfollow, like, dan berkomentar pada akun-akun atau konten-konten yang substansinya tidak sesuai dengan nilai-nilai umum dan Bawaslu. Pelaksanaan pengelolaan. Pengelolaan media sosial dilaksanakan berdasarkan tahapan yang terdiri dari perencanaan, penyiapan data, produksi, review, dan otorisasi, penyebaran konten, pemantauan, dan evaluasi. Perencanaan adalah merupakan awal dari rangkaian tahapan pengelolaan media sosial. Tahapan ini dilaksanakan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai program publikasi media sosial yang akan dilaksanakan atau konten yang akan dibuat. Tahapan ini juga dilaksanakan untuk menentukan tujuan target dari kampanye di media sosial sehingga langkah-langkah pengelolaan media sosial terukur. Tujuan target ini berupa isu yang difokuskan dan jumlah reach engagement yang ingin dicapai dalam periode tertentu yang dapat dibagi ke dalam 3 kategori, yakni 1. Tujuan atau target jangka pendek, harian, pekan. 2. Tujuan target jangka menengah bulanan. 3. Tujuan target jangka panjang, tahunan. Sejalan dengan tujuan target di atas, perencanaan konten disusun pada 3 kategori waktu, yakni tahunan untuk merumuskan perencanaan kebijakan pengelolaan media sosial selama setahun, 2 bulanan dengan membuat kalender konten yang merujuk pada petunjuk 12 isian kalender konten dan dituangkan dalam tabel perencanaan konten. 3. Mingguan untuk menajamkan perencanaan bulanan dan triwulan serta memutakhirkan isu atau mengukur relevansi dari perencanaan yang dibuat dikaitkan dengan kondisi aktual. Perencanaan tahunan dilaksanakan untuk menentukan gambaran besar pelaksanaan pengelolaan media sosial. Gambaran besar tersebut selanjutnya dipertajam melalui perencanaan bulanan dan mingguan. Pada perencanaan mingguan dan bulanan perlu disusun kalender konten yang paling sedikit berisi. 1. Waktu penayangan konten. 2. Program kegiatan hari besar isu yang ada dan atau ingin dibuat. 3. Pesan, topik, dan judul konten. 4. Kategori atau jenis konten. Teks, foto, audio, video, infografis, dan lainnya. 5. Platform atau media yang digunakan. 6. Uraian mengenai rancangan desain konten sebagai panduan pembuat konten.
7. Target atau tujuan konten. 8. Dokumen atau data pendukung yang dibutuhkan. 9. Takarir atau caption berserta hashtag yang digunakan. 10. Deadline pembuatan konten. 11. Waktu distribusi atau penayangan, tanggal dan jenis, dan penanggung jawab produksi konten. Dalam hal implementasi pengelolaan medsos telah berjalan secara reguler, tahapan perencanaan konten merupakan kelanjutan dari tahapan evaluasi yang memotret kinerja pelaksanaan publikasi melalui media sosial. Pada perencanaan bulanan, hasil evaluasi terhadap pelaksanaan publikasi media sosial bukan pekerjaan dijadikan pertimbangan dalam perencanaan konten bulan berikutnya. Penyiapan data. Dukungan data merupakan hal yang krusial dalam proses pembuatan konten media sosial. Ketersediaan data yang baik akan membantu mempercepat proses pembuatan konten serta mengurangi potensi kesalahan substansi konten media sosial. Pengelolaan medsos harus mampu berkoordinasi dengan unit kerja lain yang menguasai data serta memastikan data yang digunakan merupakan data yang berkualitas. Data yang digunakan harus memenuhi sejumlah indikator, yakni 1. Resmi, yakni data tersebut merupakan data yang resmi dikeluarkan oleh Bawaslu atau instansi yang datanya dijadikan rujukan. 2. Sinkron, yakni data tersebut sesuai dengan tepat dengan semua konten yang akan dibuat. Terbuka, yaitu data tersebut harus dipastikan berstatus informasi yang tidak dikecualikan atau rahasia aktual, yakni data yang harus dihasilkan perlu segera dimuat menjadi konten media sosial. Akurat, yakni data tersebut harus diolah dan dibuat secara cermat. Produksi konten. F3. Setelah tahapan perencanaan dilaksanakan dan data yang dibutuhkan telah tersedia, maka selanjutnya masuk pada tahapan produksi konten. Produksi konten media sosial merupakan seluruh proses konkretisasi atau memvisualisasikan konsep, teks, petunjuk, dan ide-ide sebagaimana tertuang dalam tabel perencanaan serta mengolah data dukung menjadi sebuah konten media sosial. Pada tahapan ini, bahan-bahan produksi konten adalah diolah menjadi konten yang menarik dan berkualitas sesuai substansial maupun tampilannya untuk masing-masing platform media sosial. Proses produksi desain dapat dilakukan dengan menggunakan program desain seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe InDesign, Core atau Draw, Canva, Adobe Premiere Pro, KineMaster, Adobe Premiere Rush, Insert, View Video, Video Show, Filmora Go, atau program desain lainnya. Setiap platform media sosial memiliki preferensi konten yang paling menarik bagi penggunanya. Tantangan produksi konten media sosial adalah tuntutan yang untuk kecepatan mempublikasikan namun dengan tidak mengurangi keakuratan dan dapat menarik perhatian khalayak. Pengelola media sosial dapat membuat konten berupa informasi, pengetahuan, dan hiburan atau kombinasi di antara ketiganya dengan memperhatikan detail-detail tertentu agar pesan utama dapat tersampaikan secara utuh dan mudah dipahami. A. Bentuk konten. Bentuk konten yang dapat dibuat di antaranya 1. Konten tulisan. Konten tulisan dapat terdiri dari rangkaian huruf, kata, kalimat, angka, dan atau simbol yang menerangkan informasi mengenai suatu pesan tertentu. Dalam proses edukasi, konten tulisan memerlukan keahlian dengan memahami banyak istilah bahasa secara cermat, serta cermat dalam memilih dan merangkai kata untuk membuat konten tulisannya menarik dan mudah dipahami oleh khalayak. Pada tahap produksi, pengelola media sosial perlu mengemas seluruh data menjadi tulisan yang singkat, jelas, dan menarik, namun tetap berisi semua poin penting yang ingin disampaikan. Dalam memproduksi konten tulisan, pengelola perlu memperhatikan A. Tulisan dibuat secara sederhana, jelas, dan lugas terarah pada topik yang dibuat. B. Menggunakan kata-kata yang efektif untuk membantu kalimat yang ringkas. C. Mengutamakan penggunaan kalimat aktif. Kalimat menggunakan istilah yang dipahami secara umum. Dalam hal menggunakan istilah baru atau asing perlu dilengkapi dengan penjelasan mengenai istilah tersebut. Dan E. Pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca merujuk pada pedoman umum pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. 2. Konten gambar. Selain berupa teks atau tulisan, konten media sosial juga dapat berupa konten visual secara umum. Konten gambar dapat dibagi menjadi A. Foto dokumentasi. Hal yang harus diperhatikan dalam penayangan foto dokumentasi sebagai konten media sosial adalah A. 1. Kualitas foto harus baik dan beresolusi tinggi.
2. Objek yang ingin diceritakan harus jelas. 3. Foto dokumentasi yang digunakan diupayakan memiliki objek yang terlihat aktif dan dinamis, tidak monoton, kaku, atau pasif. 4. Hindari penggunaan objek foto yang berpotensi munculnya anggapan ketidaknetralan, simbol, gestur jari atau tangan, dan lainnya. 5. Memperhatikan komposisi warna dan komposisi foto untuk membantu mengharmonisasi elemen-elemen foto menjadi menarik. 6. Membuat beberapa pilihan foto sebagai konten medsos, baik dapat dari aspek sudut pengambilan gambar, foto sudut lebar, wide angle, foto sudah menengah, mid angle, dan foto close up, maupun dari aspek keberagaman objek foto. 7. Penempatan tulisan pada gambar harus saling melengkapi dan tidak menghalangi objek yang menjadi fokus utama foto. 8. Memaksimalkan penggunaan takarir atau caption untuk memperjelas objek foto pesan yang ingin disampaikan. Foto kutipan. Foto kutipan adalah konten media sosial yang menggabungkan gambar dan tulisan yang berisi kutipan menarik yang memiliki makna atau pesan yang kuat dari seorang tokoh. C. Kolase foto. Kolase foto merupakan penggabungan kumpulan foto yang disatukan dalam satu frame untuk dijadikan satu konten media sosial. Kemudian, konten dengan teknik kolase foto dimaksudkan untuk memberikan pesan dan kesan tertentu seperti momen, kinerja, atau pengalaman. Poster. Poster merupakan konten publikasi media sosial yang terdiri atas tulisan, gambar, atau kombinasi antara keduanya dengan tujuan memberikan informasi atau pesan tertentu yang dianggap penting kepada khalayak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat poster. 1. Membuat gambar yang menarik yang sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. 2. Memohon memberi paduan warna yang baik dan kontras untuk menarik perhatian. 3. Memperhatikan warna yang menjadi ciri khas media sosial yang dikelola. 4. Membuat tanda air, watermark yang menjadi ciri khas konten resmi yang dikeluarkan oleh lembaga. 5. Menggunakan bahasa yang singkat dan jelas. Dan 6. Hindari terlalu banyak informasi yang disampaikan dalam satu halaman poster yang dapat menjadi informasi tidak fokus. Dalam hal informasi yang ingin disampaikan banyak dapat dibuat dalam beberapa poster. Infografis. Infografis merupakan konten media sosial yang memvisualisasi data atau informasi yang kompleks agar dapat mudah dipahami oleh khalayak. Infografis disajikan dalam bentuk teks serta dipadukan dengan beberapa elemen visual seperti gambar, ilustrasi, dan grafik. Infografis yang baik mensyaratkan adanya kemampuan analisis informasi, kemampuan menyampaikan, storytelling, pesan, dan kemampuan mendesain yang baik. Konten video. Salah satu format konten media sosial yang menjadi tren belakangan adalah konten video. Ragam jenis konten video yang dapat dibuat antaranya video layanan masyarakat yang menyajikan pesan-pesan tertentu, sosialisasi sebuah produk maupun perihal tata cara atau mekanisme tertentu, video grafis yang menampilkan video dalam bentuk animasi, video slideshow yang menampilkan kumpulan foto baik terkait kinerja atau momen tertentu dengan interval waktu tertentu juga, serta video reportase. Judul. Judul merupakan salah satu elemen yang penting konten media sosial. Khalayak cenderung melihat judul sebelum membaca keseluruhan konten. Karena itu, judul yang digunakan harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Menggunakan maksimal 100. Menggunakan maksimal 10 kata. 2. Mewakili isi keseluruhan atau mengajak persuasi untuk membaca lebih lanjut dan atau konten yang disajikan. 3. Menggunakan kalimat aktif. 4. Menunjukkan manfaat konten dari judulnya. C. Ikon dan simbol. Penggunaan ikon atau simbol dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Digunakan untuk membantu pemahaman khalayak terhadap tujuan konten menjadi lebih cepat. 2. Bersifat simbolis dan universal. 3. Simbol yang digunakan mudah dikenal artinya. Menghindari penggunaan simbol yang multitafsir atau dapat dikaitkan dengan keberpihakan terhadap partai politik, pasangan calon, peserta pemilu.
5. Digunakan dalam menampilkan data. Dan 6. Penggunaan ikon dalam simbol harmoni dengan elemen lainnya. D. Visualisasi data. Dalam memproduksi konten media sosial khususnya yang bertujuan untuk menyampaikan data terdapat beberapa unsur yang perlu diperhatikan agar data yang ditampilkan dapat dengan mudah dipahami. 1. Simple, yakni data disampaikan dalam tampilan sederhana dengan menghilangkan elemen-elemen yang tidak penting. 2. Jelas, yakni data harus tersampaikan dengan jelas. Dan 3. Visual, yakni membuat unsur simpel dan jelas yang telah disiapkan menjadi gabungan unsur yang menarik serta memunculkan pemahaman yang lebih kuat terhadap data yang ditampilkan. Oke, nanti kita lanjut lagi. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.